Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas topik yaitu mengenai politik dan lingkungan serta peran Indonesia dalam politik global. Sebelum kami memulai diskusi pada kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Sadam dengan NIM 20021020441. Saya Agustin Indah Pawestri dengan NIM 2001020404016. Saya Putri Eka Agustina dengan NIM 2002102041175. Dan saya Vitania dengan NIM 200210204184. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi pada kali ini kami akan berdiskusi yaitu topiknya politik dan lingkungan serta peran Indonesia dalam politik global. Saya di sini akan bertanya kepada Mbak Agustin mengenai apa sih politik itu dan bagaimana keadaan politik di Indonesia. Baik, terima kasih waktunya Mas Adam. Apa sih politik itu? Bagaimana sistem dan keadaan politik di Indonesia saat ini? Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni polis, yang berarti negara kota. Dalam negara kota zaman Yunani, orang sering berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik saat ini menafsirkan politik secara berbeda-beda. Salah satunya adalah Gabriel A. Almond yang mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Nah, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritas dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan dalam pembuatan keputusan publik ini berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari keputusan yang telah disepakati. Jika ditarik benang merahnya dalam masyarakat politik untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Nah, Mas Adam dan teman-teman, sistem politik di Indonesia saat ini diartikan sebagai sekumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penuntutan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Dalam penyusunan keputusan-keputusan, kebijaksanaan, diperlukan adanya kekuasaan yang seimbang dan infrastruktur publik. Maksud saya infrastruktur politik. Sistem politik di Indonesia adalah sistem demokrasi. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensil. Nah, kemudian teman-teman, ada juga keadaan politik di Indonesia saat ini. Berdasarkan berita yang saya baca dari Warta Ekonomi, penilaian warga atas kondisi politik di Indonesia cenderung negatif dalam 3 tahun terakhir. Hal ini didasarkan oleh temuan dalam survei Saiful Mujani Research dan Consulting atau SMRC bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Kinerja Pemerintah Evaluasi Publik Nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube
MRCTV pada tanggal 30 Maret 2022 kemarin. Denny Irvani selaku Direktur Riset dalam presentasinya menyebutkan bahwa ada 32,6% publik yang menilai kondisi politik pada umumnya sekarang baik atau sangat baik. Sementara yang menilai negatif sebanyak 23,5%. Nah, ada 33,8% yang menyatakan bahwa keadaan politik sekarang sedang saja. Jadi penilaian positif atas kondisi politik ini mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dari 41% pada survei yang dilakukan tahun 2019 menjadi 32,6%. Sebaliknya, yang menilai keadaan politik sekarang lebih buruk atau jumlah lebih buruk mengalami peningkatan dari 14,5% pada September tahun 2019 menjadi 23,5% pada Maret 2022. Nah, survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multi-stage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Seperti itu, teman-teman. Bagus sekali pendapat dari Mbak Agustin mengenai keadaan politik di Indonesia, dan yang saya dapat dari penjelasan Mbak Agustin tadi, bahwasanya di Indonesia sendiri untuk keadaan politiknya itu mengalami penurunan pada 3 tahun kemarin, bahwasanya di Indonesia ini untuk politiknya menurun menjadi tidak baik. Seperti itu, Mbak Agustin. Nggih, Mas Adam. Bagus sekali. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya lagi kepada Mbak Agustin. Menurut Mbak Agustin sendiri, lingkungan itu apa sih? Dan menurut Mbak Agustin, bagaimana keadaan lingkungan di Indonesia sendiri sesuai fakta yang sekarang ini terjadi? Kita mulai dari pengertian lingkungan terlebih dahulu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian lingkungan merupakan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang ada di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan di Indonesia maksudnya meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Nah, dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup di Indonesia. Nah, selama kita hidup di Indonesia, tentunya keadaan lingkungan tidak selalu menetap dan sama. Terjadi perubahan dalam lingkungan Indonesia seperti permasalahan dalam keadaan lingkungan di Indonesia. Nah, ada beberapa permasalahan, di antaranya yaitu penipisan sumber daya alam. Nah, penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab untuk menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan, seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini maksudnya akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka yang panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. Kemudian ada permasalahan
yaitu deforestasi atau pengundulan hutan. Nah, pada persoalan lingkungan ini, yang tidak kalah penting adalah deforestasi, pembukaan lahan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia, hancur. Digantikan tanaman monokultur, pada tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan bagi manusia, seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih. Sangat jelas sekali dari penjelasan dari Mbak Agustin, bahwasanya memang keadaan lingkungan Indonesia sendiri, yaitu mengenai sumber daya alamnya itu mengalami penipisan, dan juga banyak sekali penggundulan hutan, yaitu dan terjadi juga kepada kelapa sawit, Mbak, ya tadi dijelaskan oleh Mbak Agustin. Dari mengenai politik di Indonesia dan keadaan lingkungan di Indonesia, juga memiliki peran dalam politik global, di mana sejak awal kemerdekaan tahun 1945, negara Indonesia ini telah menjadi salah satu negara yang berperan cukup besar dalam kancah politik internasional, di mana peran Indonesia dalam politik global ini, yang pertama, Indonesia ini menjadi pendiri ASEAN, tepatnya pada tahun 1967, di mana Indonesia bersama dengan Singapura, Thailand, Filipina, serta Malaysia sepakat untuk mendirikan ASEAN, di mana banyak peran yang penting yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu pendiri dari ASEAN ini, di mana pada tahun 1997 hingga tahun 1998, posisi di Indonesia di ASEAN mulai mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang telah menimpa Indonesia pada saat itu. Namun, sejak era reformasi, Indonesia ini perlahan mulai memperbaiki posisinya. Untuk apa? Untuk menjadi negara yang penting dan relevan di kawasan Asia Tenggara. Terus yang kedua, Indonesia ini menjadi pelopor gerakan non-blok setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana kondisi politik di dunia terbagi menjadi dua kubu. Kubu tersebut antara lain blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, serta blok timur yang diketuai oleh Uni Soviet, di mana sejumlah negara pada saat itu mulai bergabung di salah satu kubu tersebut, di mana dengan perbedaan kubu itu akhirnya menciptakan suatu konflik yang berkepanjangan yang dikenal dengan nama Perang Dingin. Saat itu Amerika ini dan Uni Soviet gencar menyebarluaskan tentang pengaruh masing-masing ke sejumlah negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Salah satunya yaitu Indonesia, yaitu negara kita ini. Namun di sini Indonesia itu menolak untuk memilih salah satu blok tersebut, sehingga menjadi pelopor untuk gerakan non-blok. Yang ketiga yaitu pasukan perdamaian PBB, di mana sejak awal tahun 1956 Indonesia ini mulai menjadi salah satu dari negara PBB yang aktif dalam melakukan kegiatan pemeliharaan. Untuk apa? Untuk perdamaian dunia, di mana salah satu metode yang telah dipakai tanah air yaitu dengan mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian yang bertugas dalam memberikan bantuan di beberapa wilayah konflik. Itu tadi yang merupakan peran Indonesia dalam politik global. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Agustin mengenai keadaan lingkungan Indonesia. Jadi dari penjelasan tersebut, di sini kelompok kami mengambil suatu permasalahan, yaitu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Itu kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Vita. Menurut Mbak Vita sendiri, bagaimana sih menanggapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia sendiri? Baik, terima kasih atas waktunya Mas Adam. Nah, berbicara mengenai politik dan lingkungan yang telah dijelaskan oleh Mbak Agustin, dan juga peran Indonesia dalam politik global yang telah dijelaskan oleh Mas Adam,
Nah, di Indonesia sendiri itu belum lama ini digemparkan dengan adanya kelangkaan minyak goreng. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Dan tiap tahunnya hasil produksi tersebut mencapai puluhan juta ton. Tetapi, mengapa tiba-tiba Indonesia mengalami kelangkaan minyak yang kecil kemungkinan terjadi kelangkaan itu? Banyak kawasan di Indonesia itu terkenal akan produksi hasil perkebunan kelapa sawit. Nah, di mana saja itu? Yang pertama yaitu ada di Riau. Nah, berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Riau ini merupakan kawasan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, Riau memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 2.703.199 hektar. Dan itu terus bertambah hingga pada tahun 2021, itu diperkirakan Riau memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 2.895.083 hektar. Yang kedua yaitu di Kalimantan Barat. Pada tahun 2017, Kalimantan Barat memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 1.504.787 hektar dan terus bertambah hingga pada tahun 2021 Kalimantan Barat memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 2.070.272 hektar. Yang ketiga yaitu Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, Kalimantan Timur memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 1.059.990 hektar dan itu terus bertambah hingga pada tahun 2021 Kalimantan Timur mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 1.333.905 hektar. Yang keempat yaitu di Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, total lahan perkebunan kelapa sawit itu sebesar 1.064.667 hektar. Dan pada tahun 2021, lahan tersebut itu bertambah luas sekitar 1.215.476 hektar. Nah, bukan hanya di daerah itu saja, namun masih banyak lagi, di antaranya itu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya itu diketahui bahwa penyebab kelangkaan tersebut itu diakibatkan oleh faktor musiman sehingga produksi minyak goreng itu jadi menurun. Meskipun demikian, penurunan pada tahun ini itu tidak terlalu signifikan, sehingga tidak akan menyebabkan kelangkaan seluruh wilayah di Indonesia. Karena itulah penyebab minyak goreng ini menjadi langka dan harga minyak goreng mulai naik mencapai 25.000 per liternya. Seperti itu, Mas Adam. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Mbak Vita mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Nah, selain pendapat dari Mbak Vita, saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Putri mengenai kelangkaan minyak goreng dan fakta mengenai SDA yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Adam. Di sini saya hanya ingin menambahkan pemaparan dari Mbak Vita ya. Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng ini muncul sejak akhir tahun 2021. Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, namun hingga Maret tahun 2022, kelangkaan minyak goreng ini masih tetap ditemukan. Nah, ada kebijakan pemerintah yang mendorong kelangkaan, namun menguntungkan korporasi sawit. Nah, semenjak permasalahan minyak goreng ini muncul, pemerintah itu sedikitnya telah mengeluarkan 3 kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan pertama yaitu mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Kemudian kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, dan yang terakhir yaitu domestic market obligation atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya itu diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada Maret
tahun 2022 ini antrian minyak goreng masih terjadi. Sebelumnya bahkan ada dugaan terhadap adanya penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh masyarakat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah ini justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng. Nah, selain kebijakan yang telah saya paparkan tadi, ada juga kebijakan pemerintah yang diduga secara langsung ataupun tidak langsung memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut yaitu program mandatori biodiesel 30% atau B30. Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan data niaga PNN sebagai bahan bakar. Nah, sedangkan pada faktanya Indonesia ini dianugerahi oleh sumber daya alam yang berlimpah, termasuk salah satunya yaitu anugerah kondisi geografis. Indonesia terletak di bujur Khatulistiwa dan merupakan salah satu negara tropis. Anugerah tersebut dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan adil seperti yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan pasal 33 ayat 4. Salah satu sektor yang dapat memanfaatkan sumber daya alam ini yaitu sektor perkelapa sawitan. Nah, perkebunan kelapa sawit sudah berdiri dan berkembang di Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yakni lebih dari 100 tahun dan telah mengalami beberapa periode, yaitu pada masa penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, sampai pada Orde Reformasi dan Demokrasi sekarang ini, dengan segala pasang surutnya. Industri minyak sawit di Indonesia juga memiliki banyak keunggulan dan kelebihan dibanding dengan industri lain, yaitu memiliki struktur perusahaan yang relatif sehat dan berimbang, di mana perkebunan besar dan perkebunan rakyat tumbuh secara bersamaan. Seperti itu, Mas Adam. Terima kasih Mbak Putri atas pendapatnya atau tambahan mengenai kelangkaan minyak goreng dan fakta mengenai SDA di Indonesia. Dan memang benar yang telah dijelaskan oleh Mbak Putri bahwasanya Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan itu dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia sendiri. Dari pembahasan kita mengenai permasalahan kelangkaan minyak goreng Indonesia, saya di sini ingin bertanya kepada Mbak Vita. Menurut Mbak Vita sendiri, bagaimana solusi mengenai permasalahan yang di dalam Indonesia sendiri mengenai kelangkaan minyak goreng? Nah, dari penjelasan saya tadi ya Mas Azam, dan juga tambahan dari Mbak Putri tadi, pastinya kita itu perlu mencari solusi untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng ini, yaitu dengan cara yang pertama, kita perlu memberantas aktivitas penimbunan minyak goreng dengan memperkuat Satgas Pangan agar mempertegas bahwa penimbunan minyak goreng itu termasuk ke dalam kegiatan yang ilegal atau dilarang. Yang kedua yaitu pemerintah perlu memberikan subsidi merata kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga yaitu mencegah minyak goreng itu diekspor ke luar negeri. Nah, dari solusi yang saya sebutkan tadi, ternyata pemerintah itu telah melakukan upayanya sendiri, Mas. Nah, upaya apa yang dilakukan pemerintah? Yang pertama yaitu pada tanggal 19 April 2022, Kejaksaan Agung itu menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, dan General Manager Musimas itu sebagai tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan mengekspor minyak goreng ke luar negeri. Yang kedua, pada pertengahan Maret 2022, pemerintah itu merombak total kebijakan MSG melalui Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin Nomor 8 Tahun 2002 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Yang ketiga, yaitu pemerintah juga membentuk gerakan masyarakat awasi
atau Germak dalam rangka mengawal kebijakan penyaluran MGS. Nah, Germak ini bertugas untuk mengawasi dan memantau MSG curah bersubsidi agar tidak dimanipulasi oleh siapapun dan bisa disalurkan ke masyarakat luas dengan harga yang terjangkau. Dan yang keempat juga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022. Nah, subsidi ini diberikan sebesar 3.800 per liternya, Mas. Seperti itu. Bagus sekali ya solusi dari Mbak Vita. Bahwasanya mengenai solusi yang telah dijelaskan oleh Mbak Vita tadi, itu benar, yaitu salah satunya tadi yang saya dengar, yaitu mengurangi ekspor ke luar negeri. Bahwasanya memang benar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dengan melakukan hal tersebut, itu dapat memastikan bahwasanya pasokan minyak goreng dalam negeri itu tercukupi. Seperti itu. Mengenai penjelasan dari awal tadi, hingga sekarang ini hingga solusi, di sini saya dapat memberikan saran atau tindak lanjut bagi masyarakat mengenai permasalahan yang dialami, yaitu mengenai kelangkaan minyak goreng, atau pesan moral dari saya. Di mana menurut saya mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan masyarakat ini mengenai kelangkaan minyak goreng Indonesia, yaitu kita sebagai masyarakat harus menghemat dalam penggunaan minyak goreng agar kita itu tidak kebingungan jika stok itu tidak ada. Selain itu di Indonesia juga merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita harus menjaga hal tersebut. Agar apa? Agar kelapa sawit di Indonesia ini tetap terjaga dan tetap lestari. Dan ada juga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Agar apa? Agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, dengan pemerintah melakukan hal tersebut, itu dapat memastikan pasokan minyak goreng di dalam negeri ini tercukupi. Itu merupakan saran dari saya mengenai tindak lanjut bagi masyarakat mengenai permasalahan kelangkaan minyak goreng. Mungkin dari teman-teman terdapat saran atau tindak lanjut bagi masyarakat? Mohon maaf Mas Sedam, izin menambahkan, menurut saya masyarakat itu juga harus tertib ya, kan ada kayak subsidi dari pemerintah. Saat mengantri itu masyarakat tidak boleh anarkis atau harus sesuai dengan aturan. Kan kita tahu ada kasus masyarakat yang meninggal karena mengantri minyak goreng, kan itu ada kerusuhan. Nah, dan juga masyarakat ini tidak boleh panik buying karena itu suatu tindakan yang egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan juga kita harus memikirkan orang lain. Seperti itu, Mas Sadam. Baik, terima kasih Mbak Putri telah menambahkan saran mengenai tindak lanjut bagi masyarakat mengenai kelangkaan minyak goreng Indonesia. Itu tadi merupakan diskusi dari kelompok 11 mengenai topik politik dan lingkungan serta peran Indonesia dalam politik global dan mengenai permasalahan yang kita ambil yaitu kelangkaan minyak goreng Indonesia. Itu saja dari kelompok 11 yang bisa disampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.